Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi terkait dengan penggunaan tool-tool dan pemanfaatan fitur-fitur yang ada di sistem QGIS ya. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana teknik di soft, kemudian teknik dalam filter, bahkan kita juga sudah membahas bagaimana cara mengentry data dan mengolah data untuk memberikan informasi di setiap peta. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara memvisualisasikan data-data yang telah kita input, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah peta sehingga peta ini memberikan informasi terkait dengan data-data yang ada di tabel atribut yang pernah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, jadi kalau sekarang ini dalam peta ini kita lihat, kelihatan peta ini tidak memiliki informasi apapun. Bahkan kita tidak tahu ini peta-peta apa. Jadi nanti kita akan memberikan informasi kepada peta itu sesuai dengan data. Kemarin kita sudah membuat video yang menjelaskan terkait dengan data di sebuah kota. Ini petanya adalah peta kota Bukit Tinggi ya. Kemudian ada data kependudukan, ada data luas wilayah, kemudian ada data tingkat kematian, kemudian persentase tingkat kematian di masing-masing daerah. Ini data ini adalah data asumsi ya. Asumsi bukan data yang sebenarnya. Nah, ini data ini akan kita tuangkan ke dalam bentuk peta ini, sehingga nanti dapat memberikan informasi. Misalkan untuk kelurahan ini, kelurahan Awar Beruku Tigo Bale misalkan, ini di kecamatan itu berapa orang tingkat kematiannya, kemudian di kelurahannya berapa persentase tingkat kematian. Nah, caranya adalah kita buka dulu petanya sehingga tampil seperti ini. Kemudian kita klik di bagian layar ini. Di bagian layar ini ya, kita klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini akan ada tampil halaman properties dari layar ini ya, Perlu juga saya sampaikan bahwasanya visualisasi ini banyak sekali tekniknya, ya, teknik visualisasi. Nah, kalau sekarang warnanya barangkali satu warna, sekarang kita berubah menjadi warna yang berbeda di setiap kelurahan. Nah, caranya adalah di bagian simbologi ini, pada bagian ini simbologi, kemudian kita pilih di simbologi ini menjadi kategoris. Ini untuk menampilkan peta per kelurahan ya. Kemudian kita pilih valuenya mungkin desa. Sudah, kemudian warnanya kita pilih warna random saja. Kemudian kita klik tombol classify. Nah, ini warnanya sudah berbeda. Oke, tampilannya seperti ini ya. Jadi masing-masing kelurahan warnanya berbeda. Nah, di bawah sekali itu ada satu data yang kosong. Nih. Kemudian kita hapus saja ya. Nah, jika warna ini adalah warna yang random. Jika Anda tidak suka, misalkan untuk aur kuning warnanya Anda mau ganti, tinggal klik ya di simbol ini, simbol warna ini, kita double klik, maka muncul warna seperti ini. Kita bisa ganti warnanya di sini. Ya. Anda mau warnanya apa bisa, atau dengan kode warna yang lain, merah misalkan. Nah, oke, ini sudah merah, kemudian oke. Ya, ini sudah merah ya, kuning. Nah, data ini
ketika kita klik apply, kemudian kita OK, maka warna di masing-masing kelurahan itu berbeda. Nah, ketika warnanya sudah berbeda, barangkali mungkin kita akan kembali lagi ke sini, ke properties. Kemudian kita akan memberikan label. Label ini kita akan menginformasikan kepada peta yang akan kita gambar ini, sehingga bisa memberikan informasi, misalkan nama-nama daerah. Misalkan ya, kita pilih single label. Nah, kemudian teksnya kita bisa customize fontnya seperti apa. Kemudian ukuran fontnya berapa, warna fontnya apa. Ini bisa kita pilih ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini fontnya. Ini fontnya. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian warnanya hitam. Kita coba lihat dulu apply. Oh, ini single label, kita pilih dulu. Kemudian ada buffering. Ini buffering ini ada border dari huruf itu. Nah, jika sudah, kita apply saja. Kita klik OK. Maka akan menampilkan informasi nama kelurahan di setiap peta yang ada. Nah, ini pada video sebelumnya juga sudah kami jelaskan tekniknya. Nah, sekarang kita akan memberikan informasi kepada si pengunjung peta nanti bagaimana peta ini kita custom dengan memberikan label per kondisi sebuah daerah dalam angka gitu. Maksudnya seperti ini. Kemarin kita sudah membuat data atribut ya. Atribut datanya misalkan adalah angka kematian. Jadi kita nanti akan membuat angka kematian ini atau jumlah penduduk ya, jumlah kepadatan penduduk di ini jumlah kepadatan penduduk. Semakin banyak penduduknya, maka warnanya semakin gelap gitu. Atau semakin sedikit jumlah penduduknya, warnanya akan semakin terang. Nah, cara ini bisa digunakan untuk kondisi apapun. Misalkan dengan kondisi sekarang, kita akan membuat sebuah sistem informasi geografis untuk menampilkan data dampak masyarakat terhadap COVID-19. Maka bisa kita tampilkan. Caranya sama. Di bagian di sini kita klik properties. Ya. Properties ya. Nah, kemudian kita kembali ke simbol. Kalau ya, kita ke simbologi ini. Kemudian di bagian categorize ini, ya kalau categorize ini akan menampilkan huruf ya. Huruf seperti nama, nama-nama tempat lokasi. Nah, ini kalau untuk menampilkan angka, kita menggunakan graduate. Kita gunakan graduate ini. Kita pilih. Nah, kemudian kita pilih value-nya ya. Value-nya kita pilih. Misalkan value-nya adalah jumlah penduduk. Kemudian legend-nya, anggap ini dulu, nanti bisa kita customize. Kemudian warnanya. Ini makanya tadi warnanya semakin ya rich ya. Kita ambil aja rich saja. Semakin besar jumlah penduduk, maka warnanya barangkali akan semakin gelap. Nah, kemudian ada kelas ya. Kelasnya barangkali kita akan buat beberapa kelas. Kelas ini adalah maksudnya rank ya. Rank data dalam bentuk persentase. Misalkan ranknya 1 sampai 1000. 1 sampai 500, 500 sampai 1000 itu kan 2 kelasnya. Misal kita buat 4 kelas saja. Ketika kita buat 4 kelas, maka di sini akan menampilkan 4 buah value ya dan legend.
Oke. Nah, sekarang kita akan merubah valuenya. Karena value dari data peta ini ada tingkat jumlah penduduk dari 1000 per kelurahan sampai dengan 1500, mungkin valuenya kita buat 4 saja. 4. Nah, kita rubah ya, mulai dari value yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kita rubah data ini dengan nilai yang paling rendah sampai nanti nilai yang paling tinggi. Misal di sini, ya di sini untuk merubahnya kita cukup double klik saja. Kan ada di sini lower value dan up value. Lower value-nya mungkin di sini kita buat 1. Di sini sampai kita bagi menjadi 4 ya, 400. Oke. Kemudian di sini 401 ada ranknya. 401 sampai dengan 800. Oke. Kemudian di sini juga berarti 801 sampai dengan 1200. Kemudian ini juga 1201 sampai dengan 1600. Oke. Nah, ini adalah datanya ya, rank data, sehingga nanti ada angka yang berkisar di sini. Misalkan jumlah penduduknya 900, maka dia akan masuk ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini. Oke. Nah, ini 400 ya. Kita ambil 400 saja. Oke. Ini kita 400 saja. 900. Nah, misalkan ini rank datanya. Nah, untuk legend ini bisa kita ganti, misalkan apa tingkatnya. Mungkin tingkatnya ini yang paling tinggi ini tingkatnya padat ya. Padat penduduk. Ini sedang. Ini kurang. Misalkan ini misalkan sepi. Misal dia ada tingkatnya. Nah, ini jika sudah ya tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik apply. Kita klik OK. Nah, ini ya, ini daerah-daerah yang sudah digambarkan melalui peta tadi. Kalau tadi warnanya berbeda setiap kelurahan karena kita membedakan per nama daerah, sekarang kita bedakan berdasarkan jumlah penduduk. Nah, jika kita ingin mengganti label ini ya, label kelurahan ini dengan jumlah penduduk ya, caranya sama di bagian properties ya. Label, kita pilih di sini. Di sini adalah jumlah penduduk, bukan desa. Play, oke. Maka akan ada data jumlah penduduk. Maka akan tampil data jumlah penduduk per kelurahan. Nah, ini adalah salah satu bentuk visualisasi peta terhadap data-data yang dientry melalui data attribute. Demikian video kali ini yang membahas bagaimana cara memvisualisasikan peta dari data-data yang ada. Jangan lupa di subscribe channel Anas Media ini untuk mendapatkan video-video yang terbaru terkait dengan sistem informasi geografis ke depannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.